Israel menolak mengordinasikan masuknya tim medis untuk vaksinasi polio di sebelah timur Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Kementerian Kesehatan di daerah kantong itu mengatakan pada hari Kamis, Anadolu Agency melaporkan. Wilayah ini mencakup sebagian besar kelompok sasaran anak-anak, tambah kementerian. Tahap kedua kampanye vaksinasi polio untuk anak-anak Palestina di Gaza Selatan dimulai pada hari Kamis. Lebih dari 189.000 anak divaksinasi pada tahap pertama kampanye di Gaza Tengah. Ia lebih lanjut mencatat bahwa tim medis bekerja dengan segala kemampuan mereka untuk memvaksinasi sebanyak mungkin anak-anak di test strip. Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich kembali menegaskan penolakannya untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dalam negosiasi gencatan senjata dengan gerakan Hamas dalam Perang Gaza. Smotrich bahkan menyerukan untuk melancarkan perang skala besar terhadap Lebanon. Namun terkait perang yang terus berlangsung, dukungan Barat kepada Israel yang melakukan kejahatan terhadap warga Palestina di jalur Gaza justru disebut menjadi bumerang. Sokongan Barat itu malah menguatkan kelompok perlawanan di Timur Tengah untuk melawan Israel. Bukannya melindungi atau memastikan umur panjang Israel, dukungan penuh mereka, negara-negara Barat, justru memunculkan paradigma perlawanan baru yang kuat di seluruh Timur Tengah, kata Amal Saad, pakar politik di Universitas Cardiff, di media sosial X pada hari Rabu, 4 September 2024. Menurut Saad, agresi Israel yang didukung Barat telah memperkuat poros perlawanan. Pada Jumat, 6 September 2024, dini hari, Tentara Pendudukan Israel, IDF, mundur dari kota Jenin dan kampnya di tepi barat. Penarikan mundur pasukan IDF ini sekaligus menandakan berakhirnya periode pertempuran terpanjang yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Meskipun pengumuman penarikan pasukan oleh Radio Angkatan Darat Israel, dipastikan kalau agresi IDF belum berakhir, kata laporan Al-Mayadeen. Ada potensi kalau pasukan pendudukan Israel dapat kembali ke Jenin dan daerah lain di tepi barat setelah beberapa waktu pasca agresi besar-besaran ini. Selain itu, kantor berita Palestina, Wafa melaporkan meningkatnya kekhawatiran kalau pasukan pendudukan IDF berpeluang kembali untuk melancarkan serangan lebih lanjut, seperti yang telah terjadi pada kejadian sebelumnya. Setelah penarikan pasukan Israel, pemerintah kota Jenin telah mulai mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan upaya rekonstruksi. Militan Hizbullah Lebanon meluncurkan lebih dari 1.307 rudal ke wilayah Israel selama bulan Agustus. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak dimulainya perang Oktober lalu. Mengutip data yang dikeluarkan Badan Keamanan Shabak, Radio Army Israel menyebut Hizbullah meluncurkan rata-rata 42 serangan per hari selama Agustus. Ini meningkat 4 kali lipat dibandingkan dengan Januari saat menyerang Israel sebanyak 334 kali. Menurut data tersebut, Hizbullah melancarkan 1.091 serangan terhadap Israel selama bulan Juli, 855 pada bulan Juni, kemudian 1.000 pada bulan Mei, 750 serangan pada bulan April dan Maret, kemudian 534 pada bulan Februari. Pasukan perlawanan di Palestina terus menargetkan pasukan pendudukan Israel yang menembus lingkungan Al-Zaitun dan Rafah. Jumlah tentara rezim Zionis yang terbunuh sejak beberapa bulan yang lalu mencapai lebih dari 300 orang. Brigade Al-Quds mengklaim mengambil alih sebuah pesawat pengintai Israel. Saat itu, sejumlah IDF sedang menjalankan misi intelijen di langit wilayah tengah jalur Gaza. Mereka juga mengebom konsentrasi kendaraan Israel dengan mortir. Insiden itu terjadi di sebelah timur kota Rafah di selatan jalur Gaza. Serangan serupa juga dilakukan oleh pasukan Syahid Omar Al-Hasim, sayap militer Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina. Mereka mengebom pasukan pendudukan yang menembus lingkungan Al-Tanur sebelah timur Rafah dengan mortir. Tentara pendudukan pun mengakui pembunuhan 340 perwira dan tentara di barisan mereka sejak dimulainya pertempuran darat di jalur Gaza.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.